Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Setiap orang ingin hidup di tempat yang terbaik bagi dia. Ada cukup banyak orang yang merubah kewarganegaraan mereka menjadi warga Indonesia. Baru-baru ini menjalani proses naturalisasi. Misalnya, Salvita Salim de Korte, warga Jerman. Dia bilang, saya lahir dan besar di Indonesia. Teman-teman saya banyak di Bali. Keluarga saya semua di Bali dan saya ingin terus berkarya di Indonesia. Lalu, Oyagi Ryusuke, berkebangsaan Jepang. Karena ayahnya, dia seorang dokter dan dia katakan bahwa dirinya tidak pernah bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian ada Cody Satria Lapergue. Dia warga negara Prancis dan kuliah di salah satu kampus desain di Bali. Cody mengungkapkan keinginannya yang sangat besar untuk menjadi WNI karena dia lahir dan besar di Bali. Bagaimana dengan Anda? Rindu untuk menjadi warga negara surga? Kitab Efesus menegaskan hal-hal penting mengapa kita harus menjadi warga sorga. Yang pertama, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Wah, kalau anak menurut sistem Indonesia, kita otomatis memiliki kewarganegaraan Bapa kita. Yang ketiga, oleh darah Yesus kita telah beroleh penebusan, pengampunan dosa. Yang keempat, demi kita Kristus telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, dan Yesus didudukkan di sebelah kanan Bapa di sorga. Yang kelima, di dalam Kristus Yesus Tuhan telah membangkitkan kita juga dan bahkan memberikan tempat terhormat di sorga. Saudara, ini penting. Yesus dibangkitkan dan dinobatkan sebagai Raja supaya bukan hanya menjadikan kita warga sorga, tetapi lebih lagi, yaitu demi mendudukan kita kepada kedudukan istimewa terhormat di kerajaan sorga. Luar biasa, bukan? Jangan pernah jual kedudukan sorga Anda dengan kedudukan apapun di dunia ini. Tahukah Anda berapa biaya untuk menjadi warga Indonesia? 50 juta. Berapa biaya jadi warga surga? Perhatikan satu hal yang sangat indah dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gratis, saudara. Tidak bayar. Yesus yang membayarnya dengan pengorbanan dan kemenangannya. Kita hanya perlu beriman. Kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu hidup seperti yang Yesus arahkan bagi kita. Pemberian keselamatan secara cuma-cuma ini telah menggugah hati Martin Luther, John Wesley, dan banyak tokoh besar lainnya. Seharusnya kita juga tergugah untuk menyambut dengan setia Tuhan kita dan Yesus Kristus setiap hari. Kita hidup menjadi warga sorga senantiasa. Saudara, menjadi warga Indonesia berarti menjadi bagian dari sekitar 1340 suku bangsa yang ada. Artinya kita harus selalu siap hidup setara, rukun, damai, dan penuh cinta dengan sesama bangsa Indonesia, terlepas dari apapun perbedaan latar belakang dan kebiasaan yang ada. Apalagi menjadi warga sorga. Saudara, ada 476 juta suku bangsa di dunia. Efesus 2 ayat 14 katakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, sejak sekarang kita harus membiarkan kematian dan kebangkitan Yesus merobohkan tembok pemisah apa saja demi membangun hubungan vertikal dengan Allah dan juga membangun hubungan horizontal
dengan sesama. Itu keren.